Shalom saudara, hari ini saya akan sharing renungan tentang beberapa kisah kemenangan, kekuasaan Tuhan dan mujizat kesembuhan yang terjadi pada momen yang ketujuh. Kisah pertama dalam kitab Yosua 6 ayat 20b tentang tembok Yeriko yang runtuh di hari ketujuh bangsa Israel mengelilingi tembok itu. Kisah kedua dalam kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 44 tentang awan kecil sebesar telapak tangan yang timbul dari laut setelah bujang dari Nabi Elia melihat ke arah laut untuk yang ketujuh kalinya. Dan kisah ketiga terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 14 tentang Naaman, seorang panglima Raja Aram yang sembuh dari penyakit kusta setelah mencelupkan dirinya sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Dari 3 kisah kekuasaan Tuhan yang begitu ajaib yang terjadi pada momen yang ketujuh tersebut mengajarkan kita 2 hal. Yang pertama mengajarkan kita untuk memiliki iman, dan yang kedua mengajarkan kita untuk tidak menyerah sampai mujizat terjadi. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi rintangan sebesar tembok Yeriko yang secara manusia mustahil untuk diruntuhkan. Atau mungkin saudara sedang mengharapkan hujan berkat turun setelah lama mengalami kekeringan seperti di zaman Nabi Elia saat itu. Atau mungkin seperti Naaman, saudara mengalami penyakit yang secara medis sulit untuk disembuhkan. Apapun masalah yang saudara hadapi saat ini, mari belajar untuk memiliki iman bahwa Tuhan berkuasa melakukan segala sesuatu dengan cara yang ajaib. Seperti halnya Nabi Elia saat itu, yang memiliki iman bahwa pada hari itu hujan akan turun. Setelah 3,5 tahun hujan tidak turun, sehingga ia menyuruh bujangnya melihat ke arah laut sebanyak 7 kali, sampai awan kecil pertanda hujan akan turun itu benar-benar muncul. Dan selain belajar memiliki iman, mari belajar untuk tidak pernah menyerah sampai kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Bayangkan saudara jika saat itu Yosua dan bangsa Israel menyerah sebelum hari ketujuh tiba. Maka mereka tidak akan melihat kekuasaan Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko yang begitu besar dan kokoh, yang memberikan mereka kemenangan yang begitu besar. Mungkin saat ini keadaan dan kenyataan hidup membuat saudara merasa ingin menyerah, karena saudara sudah berkali-kali berusaha dan berharap, tetapi momen yang saudara harapkan itu belum terjadi. Jangan menyerah saudara, karena orang yang menerima kemenangan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Saudara tidak tahu, mungkin saat ini saudara tinggal 1 langkah lagi menuju momen ketujuh, di mana kemenangan besar itu terjadi atas hidup saudara. 1 langkah lagi menuju hujan berkat, 1 langkah lagi menuju mujizat kesembuhan pada diri saudara. Melangkahlah lagi saudara, berusaha lagi, berharap lagi, dan lihat lagi. Sampai hari ketujuh, momen ketujuh itu tiba atas hidup saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.